Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sekarang masih masa ujian CPNS ya, sehingga sampai tanggal 14 November. Oleh karena itu kita akan berlatih lagi tentang tes intelijensi umum. Itu masalah soal cerita perbandingan yang ada beberapa pemirsa yang meminta untuk dibahas tentang cerita perbandingan. Untuk kali ini kita akan masuk pada part 3. Sebuah proyek pembangunan taman kota dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 40 hari. Jadi ini soal adalah soal yang sudah pernah tersinggung di video sebelumnya ya. Karena tuntutan untuk mempercepat penyelesaian proyek, maka kontraktor menambah 5 pekerja dengan kemampuan yang sama. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan jumlah pekerja? A 25 hari, B 30 hari, C 35 hari, D 40 hari, E 45 hari. Kita jawab. Diketahui jumlah pekerja adalah 15 orang. Kemudian waktu pengerjaan adalah 40 hari. Penambahan pekerja adalah 5 orang. Misalkan waktu yang dibutuhkan adalah X X hari, karena di sini satuannya adalah hari, berarti X hari. Kemudian 15 kali 40 sama dengan 20 kali X. 15 itu adalah 15 pekerja yang mengerjakan waktunya 40 hari, artinya 15 pekerja menggunakan memakai waktu selama 40 hari itu volume kerjanya sama dengan 20 orang dikali berapa hari ya. Kenapa 20? Karena 15 ditambah 5 karena dia menambah 5 pekerja sehingga jumlah pekerjaannya menjadi 20. Nah, kalau dikerjakan 20 orang kira-kira berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan selama 40 hari? Yang jelasnya pertama logikanya bahwa 15 pekerja 40 hari, jadi kalau tambah pekerja pasti harinya berkurang. Ya, berarti bagian D dan E itu jelas salah ya. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi X-nya itu sama dengan 15 kali 40 per 20. Atau sama dengan, kita hilangkan 40 dengan 20, kita bagi, hasilnya adalah 15, hasilnya adalah 2, berarti 15 kali 2 sama dengan 30. Jadi jumlah hari yang dibutuhkan adalah 30 hari, artinya kurang dari 40 hari. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 1 ya. Untuk video kali ini, 5 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 4 jam dan dapat selesai sekitar 40%. Berapa tambahan pekerja minimal jika pekerjaan tersebut harus dikerjakan selama 6 jam? Jadi selesai dalam waktu 6 jam ya. Harus selesai dalam waktu 6 jam. Nah, sehingga kita jawab ya. Lanjut. Diketahui adalah jumlah pekerjaannya 5, kemudian waktu kerjanya 4 jam. Kemudian persentase kerjanya 40%. Nah, bagaimana kalau dia harus selesai, artinya apa? 100% ya. Nah, berarti kita misalkan X-nya itu jumlah pekerja ya. Nah, kemudian 5 kali 4 itu artinya 5%. 5 pekerja mengerjakan waktu selama 4 itu berbanding dengan X pekerja dikali 6. 6-nya karena waktunya 6. Itu perbandingan hasil kerjanya adalah 40% berbanding 100%. Ya. Jadi harus dikerjakan selama 6 jam, harus selesai. Kalau 4 jam dikerja adalah 40%. Nah, berapa tambahan pekerja harus selesai dikerjakan dalam waktu 6 jam. Nah, ini bentuknya ya, 40% 100%. Dari sini kita bisa hilangkan 40 dengan 100 menjadi 20 per 6 kali X ya, 6X. Jadi 5 kali 4, 20. 4 per 10. Sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan 20 kali 10 per 6 kali 4. Jadi 200 per 24 itu sama dengan 8,3
berarti ada 9 pekerja. Karena kalau kita ambil 8 pekerja, berarti ada sebagian yang tidak dikerjakan yang tidak cukup satu itu. Maka untuk menyelesaikan 100 selama 6 jam mungkin kurang ya, mungkin kurang karena kita bulatkan menjadi 9. Itu adalah 9 orang ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Artinya kalau misalnya sebelumnya ada 5,8 apa namanya misalnya 5,8 jam itu tidak ada masalah, yang jelasnya selesai kurang dari 6 jam, tidak boleh lebih. Nah, itu. Jadi jumlahnya tambahan pekerja itu adalah ada 4 orang. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai 5 pekerja. Nah, kalau masalah lama 6 jam ini tambahnya harus 100%, berarti dia harus menambah 4 orang. Di tambahan pekerjaannya itu harus ada 4. Berarti jawabannya adalah B4. Kemudian nomor yang selanjutnya, nomor kedua. Sebuah pembangunan masjid direncanakan selesai 40 orang pekerja dalam waktu 60 hari. Setelah dikerjakan 60 hari, pekerjaan diberhentikan karena selama 10 hari karena satu hal ya. Pokoknya berhenti 10 hari. Agar pembangunan masjid selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan? A12, B13, C14, D15, dan E16. Kita jawab. Kita hui jumlah pekerja kan 40. Kemudian waktu yang diperlukan 60 hari. Artinya pekerjaan berhenti setelah 20 hari. Setelah 20 hari selama 10 hari berarti sudah 30 hari waktu pekerjaan meskipun 10 hari tidak dipakai karena suatu hal. Selanjutnya kita misalkan X itu jumlah pekerja yang dibutuhkan. Artinya apa? 40 orang sisa masih ada sisa hari setelah 10 hari adalah 30 hari karena 20 sudah dipakai kerja, 10 hari tidak dipakai kerja, maka sisanya adalah 30 hari. Jadi 20 tambah 10, jadi waktu yang lewat adalah 30 hari, berarti tinggal 30 hari kerja. Sehingga jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 40 orang pekerja dalam waktu 60 hari harus selesai atau harus sama dengan, karena harus selesai ya, berarti harus sama dengan 40 orang yang mengerjakan pada saat pertama 20 hari, kemudian dia berhenti 10 hari, otomatis dia 0 ya. Tidak ada yang bekerja atau 0. Kemudian selanjutnya X, artinya berapa orang ya. X pekerja yang mengerjakan selama 30 hari kemudian. Bisa saja lebih 40 ya, bisa saja. Bisa saja. Kalau kita lihat, tapi ini kan pertama nambahan berarti mungkin lebih kecil dari 40. Nah, kalau kita lihat ini berarti jelas ya lebih kecil dari 40. Nah, selanjutnya kita lanjutkan penghitungannya. 40 ke 60 adalah 2400, 40 ke 800 ditambah X dikali 30. Atau X sama dengan 2400 dikurang 800 per 30. Jadi ini pindah ke sebelah menjadi kurang, kemudian dibagi dengan 30. 2400 kurang 800 per 30 itu sama dengan 53,33. Nah, kalau 53,33 berarti kita bulatkan menjadi ke atas 54. Kenapa 54? Karena masih ada pekerjaan sebanyak 0,3 yang tidak mungkin dihandle oleh orang lain. Mesti baik pekerjaannya lebih sedikit daripada kurang ya, karena harus selesai tepat waktu. Kalau kurang kan pasti mungkin mungkin kurang dari waktu ya. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi maksimalnya itu adalah tepat waktu. Jadi kita bulatkan ini menjadi 54 orang. Jadi jumlah pekerjanya adalah 54 orang. Selanjutnya tambahannya adalah 54 dikurang 40. Berarti ada 14 orang. Sehingga yang benarnya adalah bagian C, 14. Selanjutnya nomor yang ketiga. Sebuah proyek pembangunan satu jembatan dapat diselesaikan 18 pekerja dalam 75 hari. Berapa banyak tenaga kerja yang diperbutuhkan agar 3 jembatan dapat selesai tepat waktu dalam 150 hari? A 24 orang, B 27 orang, C 30 orang, D 36 orang, dan E 32 orang. Kita jawab. Diketahui jumlah pekerja adalah 18 orang. Kemudian waktunya adalah 75 hari. Jadi saya buat seperti ini, tertata seperti ini ya, tidak langsung
18 kali 75 tidak. Ini supaya proses berpikirnya jelas dan mengetahui dari mana 18-nya, apa itu 75 ya. Nah, kemudian jumlah bangunan selesai adalah satu buah. Jadi 18 pekerja, 75 satu buah. Nah, kemudian kita misalkan bahwa X itu adalah jumlah pekerja, ya, jumlah pekerja agar selesai 3 jembatan. Nah, dari sini berarti 18 pekerja yang mengerjakan dalam 75 hari itu dibagi atau dibandingkan dengan X pekerja yang mengerjakan 150 hari itu, berbanding hasil kerjaannya adalah 1:3. Satu jembatan dengan berbanding 3 jembatan yang dikerjakan oleh X pekerjaan dalam 150 hari. Nah, dari sini jadi kita lihat ini X-nya ini sama dengan 118 kali 75 kali 3 per 150. Kemudian kita 75 bagi 150 itu hasilnya adalah 2 ya. Di sini 2, di sini 1. Tidak perlu tuliskan. Sehingga hasilnya adalah 18 kali 3 per 2. 18 juga kita bagi 2, ya, bagi 2 itu sama dengan 9. Jadi 9 kali 3 adalah 27 orang. Jadi diperlukan adalah sebanyak 27 orang untuk mengerjakan 3 jembatan yang selesai dalam waktu 150 hari. Jadi jawabannya adalah bagian B, 27 orang. Selanjutnya yang keempat, soal ini adalah merupakan soal latihan ya. Jadi soalnya adalah sebuah proyek direncanakan selesai dalam 45 hari oleh 30 orang bekerja. Setelah 10 hari bekerja, proyek terhenti selama 5 hari karena masalah teknis. Agar proyek tetap selesai sesuai rencana awal, berapa banyak pekerja tambahan diperlukan? A. 5 orang, B. 6 orang, C. 8 orang, D. 12 orang, dan E. 24 orang. Jawabannya ada pada episode atau part 4 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jadi sebelum kita tinggal video ini, maka kita lebih baik alangkah lebih baiknya kita melihat pepatah untuk menjadi motivasi hidup ke depannya. Ketika dunia terasa kelam dengan langkah berat, langkah berat ini untuk menjadi CPNS ya. Ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki liku. Jadi liku-likunya itu ya kita harus belajar. Lika-likunya itu kita harus gagal misalnya ya. Dalam gelap, bintang-bintang bersinar lebih terang. Nah, jadi ada harapan. Setiap rintangan adalah pelajaran. Setiap kegagalan adalah batu loncatan. Bangkitlah. Di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang tak terduga. Ambil nafas dalam-dalam, lihat ke depan, dan percaya bahwa harapan selalu ada. Jadi kita tidak boleh putus asa ya. Jangan biarkan keputusasaan menghalangi impianmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berjuang dan menemukan cahaya. Teruslah melangkah dan kamu akan menemukan jalan. No name. Semoga berguna bagi saya dan kita semua dalam melanjutkan hidup penuh semangat. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.